ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Alhamdulillah pagi ini kita bisa lanjutkan ngaji mantik lagi. Kitab Al-Matla' Syarah Isaguji miliknya Syekh Athiruddin Al-Abhari rahimahullah yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di mana kita sudah sampai pada pembahasan mengenai pembagian qadhiyah, taqsimul qadhiyah. Taqsimul qadhiyah dilihat dari sisi ma ya'ridu 'alaiha. Taqsimul qadhiyah bi'tibari ma ya'ridu 'alaiha. Oke, langsung saja saya terangkan biar sat-set. Ini coba di, nah, ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa qadhiyah itu dibagi menjadi dua, ada qadhiyah hamliyah dan ada qadhiyah syartiyah. Kemudian kita juga sudah membahas ajza'ul qadhiyah, bagian-bagian yang menyusun satu qadhiyah, di mana dalam qadhiyah hamliyah tersusun dari empat hal, walaupun yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria hanya 3. Yang pertama ada mahmul, ada maudhu', kemudian ada nisbah, ada nisbah kalamiyah dan ada nisbah khobariyah. Kemudian kalau qadhiyah syartiyah itu ada muqaddam dan ada tali. Dan yang membedakan antara qadhiyah hamliyah dan syartiyah adalah kalau qadhiyah hamliyah itu yang paling utama ada nisbahnya. Ada nisbahnya. Nisbahnya bisa berupa kalimat isim dan bisa berupa kalimat fiilnya fiil nasikh, amil nawasikh, di mana nisbahnya itu bisa ditampakkan dengan lafadz itu tadi, berupa lafadz, atau bisa tidak ditampakkan, cukup dengan tanda tanda i'rab. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian qadhiyah yang lain, yaitu pembagian qadhiyah bi'tibari ma ya'ridu 'alaiha, atau pembagian qadhiyah bihasabi iqa'in nisbah wa intiza'iha. Al-qadhiyah bi'tibari iqa'in nisbah wa intiza'iha. Atau bi'tibari ma ya'ridu laha. Oke. Masih masuk ke pembahasan yang sama bahwa qadhiyah itu dibagi menjadi dua, ada qadhiyah hamliyah dan ada qadhiyah syartiyah. Atau kepanjangan, langsung saja qadhiyah baik syartiyah maupun hamliyah kan dibagi dua juga ujungnya kan, yaitu mujabah atau salibah kan begitu. Dibagi menjadi dua, mujabah atau salibah. Yang hamliyah ada dua, ada hamliyah mujabah, ada hamliyah salibah. Nanti yang syartiyah juga ada dua, syartiyah mujabah dan salibah. Langsung saja dibagi menjadi dua, mujabah dan salibah. Ya. Oke. Yang qadhiyah mujabah ini dibagi menjadi dua lagi, dan ini yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu ada mujabah yang muhassalah, ada mujabah yang ma'dulah. Apa itu muhassalah, apa itu ma'dulah? Untuk mengetahui muhassalah kita perlu tahu definisi ma'dulah dulu. Nanti juga sama, salibah juga dibagi menjadi dua, ada yang muhassalah dan ada yang ma'dulah. Bukan. Nanti syartiyah, hamliyah dan syartiyah dibagi menjadi dua.
Oh iya betul. Salibah iya betul. Oke, saya terangkan dulu. Apa itu ma'dulah? Ma'dulah definisinya adalah makana adatu salbi juz'an min mahmuliha au mawdu'iha au kilahuma. Makana adatu as-salbi juz'an min mahmuliha au mawdu'iha au kilahuma. Syuf. Qadiyah mujabah ma'dulah adalah qadiyah yang maka na'adatus salbi, yang ada huruf salbnya, atau yang dimana huruf salbnya atau huruf nafinya, huruf salb dengan huruf nafi sama aja, juz'an min mahmuliha, menjadi bagian dari mahmulnya, au maudu'iha, atau menjadi bagian dari maudu'nya, au kilahuma, atau menjadi bagian dari mahmul dan maudu'. Kalau kalian ingat, kemarin sudah saya terangkan sedikit bahwa yang namanya satu qadiyah dikatakan mujabah dan salibah itu tergantung, kalau dalam qadiyah hamliyah tergantung apanya, Riz? Nisbahnya. Apakah huruf salbnya itu terletak sebelum nisbah atau terletak setelah nisbah? Kan begitu kan kemarin? Riz? Iya kan? Jolali. Nah, kalau dalam qadiyah syartiyah itu apa namanya? Untuk mengetahui ini mujabah atau salibah dilihat apanya, Riz? Takliknya, dilihat apa? Nah, takliknya, ta'alluqnya. Kalau misalnya huruf nafinya atau huruf salbnya itu terletak sebelum taklik, maka dia disebut apa? Salibah. Kalau terletak setelah, maka dia mujabah yang ma'dulah. Perhatikan. Oke. Yang ma'dulah ini kan berarti ada dua ya, ada hamliyah dan ada syartiyah kan begitu ya. Ada hamliyah dan ada syartiyah. Coba perhatikan. Kemarin saya jelaskan. Ketika saya mengatakan Zaidun qaimun misalnya, Zaidun qaimun. Di sini sebetulnya ada nisbat yang tersembunyi, yaitu huwa, ya kan? Ada nisbat yaitu huwa. Nisbat huwa ini bisa ditampakkan Zaidun huwa qaimun, atau dibuang begitu saja, karena dalam bahasa Arab Zaidun qaimun itu sudah bisa diketahui ada nisbat di situ, nisbat khobariyah, ada mubtada khobar di sini, cukup dengan tanda i'rab. Dalam bahasa Arab cukup seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa-bahasa yang lain, karena mantik ini ngambil dari Yunani, maka biasanya ditampakkan, ada nisbatnya, ada robitohnya itu ditampakkan. Zaid adalah orang yang berdiri, ada adalahnya, itu robitohnya. Ini namanya robitoh. Bisa ditampakkan, bisa tidak. Misal kita tampakkan Zaidun huwa qaimun, ini dia adalah qadiyah hamliyah yang muhassalah karena tidak ada huruf salbnya. Kalau saya mengatakan Zaidun huwa la qaim, nah, Zaidun huwa la qaim, kita masukkan ke qadiyah ma'dulah. Zaidun huwa la qaim. Zaid huwa adalah la qaim, orang yang tidak berdiri. Ini masuk ke qadiyah mujabah, bukan salibah. Kenapa? Karena adatus salbnya, huruf salbnya itu menjadi bagian juz'an min mahmuliha au mawdu'iha au kilahuma. Ini menjadi bagian apa? Mahmulnya. Menjadi bagian dari mahmulnya. Beda kalau misalnya huruf salbnya terletak sebelum nisbahnya. Zaidun la huwa qaimun. Lah itu baru masuknya ke salibah. Tapi karena ini terletak setelah huruf setelah nisbatnya, maka kita katakan dia mujabah. Contoh yang lain, misal saya mengatakan la insan huwa la katib. Kullu la insan huwa la katib. Kullu la insan huwa la katib. Setiap yang bukan manusia adalah bukan penulis. Setiap yang bukan manusia adalah bukan penulis. Di sini berarti apa?
huruf salbnya menjadi bagian dari maudhu plus menjadi bagian dari mahmul. Masuk ke qadhiyah mujabah juga. Bisa difahami? Kullu la insan, setiap yang bukan manusia, ini adatus salbnya menjadi bagian dari maudhu. Huwa la katib huruf salbnya, huruf nafinya menjadi bagian dari mahmul. Huwanya nisbatnya tetap berdiri sendiri. Dia tidak didahului oleh huruf salb. Beda kalau saya mengatakan misalnya Zaidun laisa huwa biqaim. Itu kan beda itu. Zaidun misalnya Zaidun laisa huwa biqaim. Nah ini. Jadi ada huruf salb, salbun nisbah, maka disebut salibah. Disebut salibah karena apa? Ada salbun nisbah. Nisbatnya dinafikan, penafian nisbat. Ini dalam qadhiyah hamliyah. Bisa dipahami? Oke. Maka dari sini atau istilahnya itu an-nafyu ghairu mutasallit 'ala ar-rabithah. Nah, jadi di sini an-nafyu ghairu mutasallit 'ala ar-rabithah. Jadi nafinya, huruf nafinya ini, baik yang pertama maupun yang kedua, nafi yang pertama maupun nafi yang kedua, ghairu mutasallit 'ala ar-rabithah, tidak mutasallit itu tidak menguasai rabithah. Artinya dia tidak menafikan rabithahnya. Tidak masuk untuk menafikan rabithah. Dia berada di luar rabithah. Karena dia masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam maudhu'nya dan masuk ke dalam mahmulnya, menjadi bagian dari maudhu' dan menjadi bagian dari mahmul. Maka di sini kita tidak mengatakan dia ini dalam contoh pertama maupun kedua sama aja. Dalam contoh pertama maupun contoh kedua, kita tidak mengatakan kita menafikan penisbatan berdiri pada Zaid, enggak. Saya dalam contoh pertama ini loh, saya tidak menafikan penisbatan berdiri kepada Zaid, enggak. Tapi saya menisbatkan ketidakberdirian pada Zaid. Bisa dipahami? Tahu bedanya enggak? Saya tidak menafikan penisbatan berdiri kepada Zaid. Kalau saya menafikan penisbatan berdiri, ini nisbatnya kan huwa nih, nisbatnya huwa. Maka saya menafikan penisbatan berdiri kepada Zaid. Tapi kalau dalam contoh ini, saya tidak menafikan penisbatan berdiri. Yang saya lakukan adalah saya mengifbat ketidakberdirian laqaim kepada Zaid. Bukan menafikan penisbatan. Nisbatnya nggak saya nafikan loh. Ini nisbatnya kan, huwa ini nisbatnya. Saya nafikan nggak? Enggak. Nafinya terletak setelah nisbat. Maka saya menetapkan ketidakberdirian, bukan menafikan penisbatan berdiri. Artinya. Ya kalau secara arti bahasa Indonesia sama. Mirip-mirip secara arti bahasa Indonesia loh ya. Secara arti bahasa Indonesia. Zaid adalah orang yang tidak berdiri. Zaid bukan termasuk orang. Konselanya ke Zaidunnya maksudnya ke Salbiannya juga. Kenapa? Konselanya itu ke Zaidunnya. Ke Zaidunnya enggak dong. Enggak. Karena kan dalam qadhiyah hamliyah itu yang dinafikan apakah nisbatnya. Jadi gini, intinya. Saya terangkan dulu bentar. Maka di sini yang terjadi adalah itsbatu innama fihi itsbatu adami qiyam li Zaidin. Itsbatu adami qiyam li Zaidin. Saya menetapkan ketiadaan berdiri pada Zaid. Waalaikumsalam. Bukan menafikan penisbatan berdiri pada Zaid, tapi menetapkan ketiadaan berdiri pada Zaid. Nah, dalam qadhiyah hamliyah, al-ibrah fil qadhiyah hamliyah itsbatun bi itsbatin nisbah au adami itsbatiha. Al-ibrah fil hamliyah adalah bi itsbatin nisbah aula gitu aja. Jadi yang dipertimbangkan di dalam qadhiyah hamliyah itu ketika kita membahas apakah dia mujabah atau tidak, ma'dulah atau tidak,
Yang dipertimbangkan adalah apakah nisbatnya itu diisbat atau tidak. Kalau nisbatnya isbat, artinya nisbatnya tidak dinafikan sebelumnya, maka dia qadhiyah hamliyah yang mujabah. Tapi kalau misalnya nisbatnya ini dinafikan, artinya huruf nafinya terletak sebelum nisbat, gampangannya begitu, maka apa? Disebut sebagai qadhiyah salibah, hamliyah yang salibah. Ini dalam apa? Qadhiyah hamliyah. Sekarang dalam qadhiyah syartiyah. Seperti yang saya kemarin terangkan bahwa dalam qadhiyah syartiyah itu yang paling dipertimbangkan adalah takliknya. Takliknya, idza dan seterusnya itu. Maka misalnya saya mengatakan idza lam takun asyamsu tali'atan, idza lam takun asyamsu tali'atan, lam yakunin nahar maujudan. Lam yakun an-nahar maujudan. Perhatikan. Ini qadhiyah syartiyah yang mujabah. Tapi ma'dulah. Yang jelas dia bukan salbiyah. Loh, kenapa bisa bukan salbiyah? Kan ada lamnya. Kalau dalam qadhiyah syartiyah itu yang dipertimbangkan adalah apakah huruf syaratnya ini dinafikan atau tidak. Kalau huruf syaratnya dinafikan, maka dia qadhiyah salibah. Seperti saya mengatakan laisa idza kanatis syamsu, kan? Laisa idza kanat asyamsu tali'ah ila akhir. Coba perhatikan di sini. Di sini huruf syaratnya idza. Saya nafikan nih huruf syaratnya. Maka yang terjadi adalah salbu taklikin. Salbu apa? Salbu taklik. Maka yang terjadi kalau ini salbu nisbah. Salbu nisbah. Yang pertama salbu nisbah, yang kedua salbu taklik. Maka dia menjadi qadhiyah salibah. Tapi di sini bisa kamu lihat bahwa adatun nafinya atau adatus salbnya tidak menafikan atau tidak mengangkat, mencabut, mengintizak huruf syaratnya yaitu idza. Tapi dia terletak setelah. Maka yang terjadi di sini, saya tidak menafikan ketidakmunculannya siang pada ketidakmunculannya matahari. Yang saya lakukan adalah saya menetapkan kebergantungan tidak munculnya kebergantungan tidak munculnya siang dengan ketidakmunculnya matahari. Menetapkan bukan menafikan kebergantungan, tapi menetapkan ketidak. Paham lah? Ya segitulah pokoknya ya. Nanti paham sendiri insyaallah. Maka yang saya lakukan di sini adalah ta'liqu adami. Nah, yang saya lakukan di sini adalah ta'liqu adami wujudin nahar ala thubuti adami wujudi tulu'i syams. Ala thubuti adami wujudi tulu'i asyams. Saya mentaklek, menggantungkan ketiadaan wujudnya siang dengan menetapkan ketiadaan wujudnya matahari. Oke. Maka bisa kita katakan kalau tadi al-ibrah fil hamliyah bi itsbatin nisbah aula, kalau dalam syartiyah al-ibrah bi itsbati at-ta'liq aula. Al-ibrah fi syartiyah bi itsbati at-ta'liq aula.
Jadi apakah takleknya ini, huruf syaratnya ini dinafikan atau tidak? Kalau huruf syaratnya dinafikan, maka dia masuk ke salibah. Tapi selama huruf syaratnya tidak dinafikan, maka kita katakan bahwa huruf nafinya ini masuk ke dalam qadhiyah. Masuk ke dalam bagian dari qadhiyah tersebut. Dalam hal ini muqaddam. Kalau di sini, nah, ini masuk ke mahmul, ini masuk ke maudhu' dan masuk ke mahmul. Artinya dua-duanya masuk ke dalam qadhiyah ma'dulah, mujabah yang ma'dulah. Paham lah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Lah maka dengan begitu, mana penghapusnya? Qadhiyah yang muhassalah ini adalah kebalikan dari ma'dulah. Muhassalah ini adalah kebalikan dari ma'dulah. Apa itu definisinya? Definisinya adalah ma laisa adatu salbi juz'an min mahmuliha au maudhu'i ila akhir. Ma laisa adatu as-salbi juz'an min mahmuliha au maudhu'iha au kilahuma. Kalau ini contohnya kullu la insan la katib, karena ada adatus salb yaitu la yang menjadi juz'an, menjadi bagian dari mahmul dan maudhu', maka kebalikannya muhassalah. Qadhiyah muhassalah contohnya ya kullu insanin katibun huwa katibun. Contohnya kullu insanin huwa katibun. Setiap manusia adalah penulis. Ini disebut muhassalah. Mafhum ra? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, beda dong. Kan kullula insan, setiap yang bukan manusia dia bukan penulis. Setiap bukan manusia mesti bukan penulis, kan begitu. Ya sapi, jerapah, bonobo, simpanse, ya mesti bukan penulis semuanya. Kalau ini setiap manusia penulis. Berarti semua manusia penulis atau enggak juga? Oh, enggak juga. Apa di sini? Jadi bisa jadi manusia di situ ada yang enggak nulis. Bisa jadi. Tapi kalau di sini kan seolah-olah mengklaim bahwa semua manusia sudah pasti penulis. Mafhum lah ya. Nah dari dari kombinasi antara qadhiyah muhassalah dan ma'dulah, kemudian kesalibah juga, kemudian apakah dia hamliyah atau syartiyah, dalam kombinasi ini kita bisa membuat beberapa qadhiyah. Kita bisa membuat apa? Beberapa qadhiyah. Saya hapus. Alhamdulillah. Oke. Maka dari sini kita bisa membuat beberapa kombinasi qadhiyah. Dalam qadhiyah ini, qadhiyah yang mujabah ini, kan ada yang tadi ada yang muhassalah dan ada yang ma'dulah, kan begitu. Muhassalah dan ada yang ma'dulah. Nah, dari kombinasi keduanya, maka kita bisa menentukan, misalnya coba kita pakai qadhiyah hamliyah. Karena dalam kitab yang dikasih contoh cuma qadhiyah hamliyah, tapi sebenarnya semuanya bisa. Hamliyah dan syartiyah dua-duanya bisa. Dari yang mujabah muhassalah dan mujabah ma'dulah, kita bisa buat kombinasi. Ada qadhiyah hamliyah yang maudhu' maupun mahmulnya dua-duanya muhassalah. Nah, muhassalah itu torfain istilahnya. Muhassalah itu at-torfain. Contohnya apa? Ya contohnya adalah kullu insanin
katibun. Satu. Yang kedua adalah ma'dulatut tarfain. Nah, apa? Ma'dulatu at-tarfain. Dua-duanya ma'dulah, artinya mahmulnya ma'dulah, maudhu'nya juga ma'dulah. Contohnya apa? Tadi kullu la insan huwa la katib. Nah, kita kasih nisbatnya biar jelas. Atau robitohnya. Kullu la insan huwa la katib. Ada yang muhassalatu al-maudhu' ma'dulatul mahmul. Muhassalatu al-maudhu' dan ma'dulatu al-mahmul. Contohnya apa? Contohnya adalah kullu insanin huwa la katib. Kullu insan huwa la katib. Ya kan? Jadi di sini saya menisbatkan atau menghukumi sesuatu yang wujudi itu muhassalah. Muhassalah itu istilah lainnya adalah wujudi, amrun wujudi. Kalau ma'dulah itu istilah lainnya adalah amrun adami. Di sini saya menghukumi atau menisbatkan hukum adami kepada sesuatu yang wujudi, ya kan? Insan kan muhassalah, dia wujudi. Saya hukumi, saya tempeli hukum la katib, yakni sesuatu yang adami. Berarti maudhu'nya itu muhassalah, mahmulnya itu apa? Ma'dulah, ya kan? Maudhu'nya muhassalah, maudhu'nya apa? Ma'dulah. Atau dibalik misalnya, ma'dulatul maudhu', ma'dulatu al-maudhu', muhassalatu al-mahmul. Contohnya apa? Kullu la hayawan jamadun. Kullu la hayawan jamadun. Ini maudhu'nya ma'dulah, kemudian mahmulnya apa? Muhassalah, tidak kemasukan huruf nafi. Kullu la hayawan jamadun. Setiap yang bukan hewan adalah jamad, benda mati atau benda apa ya? Jamad itu apa istilahnya? Benda padat. Benda padat yang tidak bergerak. Benda mati. Oke, kullu la hayawan jamad. Setiap yang bukan hayawan maka ya jamad. Berarti di sini saya menghukumi sesuatu yang adami, yaitu maudhu'nya adami. Saya hukumi, saya tempeli hukum sesuatu yang wujudi. Wujudi itu muhassalah. Yang salibah juga bisa kita buat kombinasi seperti ini misalnya. Jadi yang salibah tadi saya katakan, yang salibah juga bisa kemasukan apa? Muhassalah atau ma'dulah. Kita bisa buat kombinasi seperti itu. Misalnya yang pertama adalah muhassalatu tarfain. Muhassalatu at-tarfain. Contohnya adalah al-insan laisa bikatib, ya kan? Al-insan, kullu insan misalnya. Kullu insan laisa bikatib. Laisa bikatibin. Setiap manusia itu bukan penulis. Ini muhassalatu tarfain. Maudhu'nya, mahmulnya itu apa? Dua-duanya muhassalah, hanya saja dia salibah karena huruf salbnya itu menafikan ada nisbat di sini huwa. Nah, yang tidak tampak. Kemudian yang kedua, kita bisa buat muhassalat yang ma'dulatu tarfain dulu. Ma'dulatu tarfain. Contohnya adalah kullu ma kana ghairu katibin laisa ghairu sakinil asabi. Ini saya ambil contohnya dari kitabnya langsung.
kullu ma kana ghairu katibin, maka laisa ghairu sakinil asabi. Laisa ghairu sakin al asabi. Syuf. Perhatikan. Ma'dulatut tarfain. Maudhu'nya mana maudhu'nya? Maudhu'nya kullu ma kana ghairu katib. Ini maudhu'. Mahmulnya laisa ghairu sakin al asabi mahmul. Perhatikan. Kenapa dia disebut ma'dulah? Maudhu'nya kenapa disebut ma'dulah? Nafinya di mana? Ghairu. Ayo, mana? Nafinya mana? Ma atau ghairu? Ghairu dong. Ayo. Pertanyaan saya, apakah ghairu ini terletak, ini kan mahmulah ya, kita bicara apa, qadhiyah hamliyah kok mahmulah, qadhiyah hamliyah. Pertanyaan saya, apakah ghairunya ini dinafikan atau tidak? Dinafikan nggak ghairunya ini? Ghairunya, nisbatnya. Di mana letak nisbatnya? Huwa laisa berarti di sini. Ya. Kalau gini contohnya, berarti harusnya ini masuk mujabah, bukan salibah. Harusnya laisa huwa, kan begitu. Nah, harusnya di sini. Sehingga dia masuk salibah. Lah cuman ini ada kana. Kana itu kan ini apa namanya? Ya milnasih yang kemarin saya bahas, dia juga jadi robitoh juga. Kalau kamu lihat di sini, ghairu ini kan huruf salbnya kan? Huruf salbnya ghairu. Dia terletak setelah atau sebelum kana? Setelah. Berarti dia masuk. Yang ini dia masuknya mujabah lah, karena apa namanya? Karena ghairunya terletak setelah robitohnya itu kana. Tapi kan yang kita pandang yang di sini, yang kita lihat di sini. Nah, nisbat yang ada di sini, laisa huwa ghairu sakinil asabi. Maka dia masuk salibah. Dan dikatakan ma'dulah karena yang pertama ada ghairu pada maudhu', terus ada ghairu pada mahmul. Ada ghairu pada maudhu' dan ada ghairu pada mahmul, yang kedua-duanya menjadi bagian dari maudhu' dan mahmul. Kemudian ada laisa yang menyebabkan dia menjadi salibah. Ada huruf laisa yang menyebabkan dia jadi apa? Qadhiyah salibah. Kemudian bisa juga misalnya nanti muhassalatul maudhu' ma'dulatul mahmul. Muhassalatu al-maudhu' ma'dulatu al-mahmul. Contohnya apa? Contohnya adalah al-insan laisa ghairu katibin. Contohnya apa? Al-insan laisa ghairu katibin. Manusia itu tidaklah bukan penulis. Seluruh manusia tidaklah bukan penulis. Ya berarti ada mungkin penulis, mungkin enggak. Seluruh manusia tidaklah bukan penulis. Nah, di sini disebut salibah karena ada laisa yang ada laisa yang ini kan ada dua huruf salb kan? Ya enggak? Ada dua huruf salb. Salb yang pertama laisa, salb yang kedua ghairu. Salb yang kedua ghairu itu juz'an minal mahmul. Juz'an minal mahmul, bagian dari mahmul. Maka dia dikategorikan sebagai qadhiyah yang ma'dulah. Laisa itu kharijan anil mahmul. Maka dia disebut apa? Salibah. Kemudian yang terakhir, iya. Al-insan laisa. Enggak, dia di luarnya. Al-insan laisa huwa ghairu katibin. Nisbatnya kan ada di sini, nisbatnya ada di sini. Kecuali kalau kamu mengatakan al-insan huwa laisa ghairu katibin.
Al-insan huwa lah. Tapi nanti kalau kamu mengatakan al-insan huwa laisa ghairu katibin, terus ini kenapa ada dua laisa di sini? Laisa yang pertama menafikan apa? Menafikan ghairu, laisa ghairu. Loh, ngapain? Nah, enggak ya bukan ya jadinya mujabah karena nisbatnya di sini kalau kamu letakkan di sini kan. Tapi masalahnya ini akan ada pertanyaan berarti ini laisa ini menafikan ghairu. Tapi kalau nisbatnya ada di sini berarti laisa ini menafikan nisbat sehingga dia masuk salibah. Iya makanya nggak perlu kan. Nah terus yang terakhir ma'dulatul maudhu muhassalatul mahmul. Ma'dulatu al maudhu muhassalatu al mahmul. Contohnya apa? Kullu ma laisa bi hayawan laisa bi insan. Kullu ma laisa bi hayawan laisa bi insan. Kullu ma laisa bi hayawan laisa bi insan. Segala sesuatu yang bukan hewan atau bukan makhluk hidup bukanlah manusia. Di sini ma'dulatul maudhu, maudhu'nya ma'dulah. Nah, karena kemasukan laisa. Karena kemasukan laisa. Huwanya di sini. Nah, muhassalatul mahmul, huwanya di sini. Huwanya setelah laisa, Huwanya di sini. Laisa huwa. Nah, laisa huwa bi insan. Maudhu'nya apa? Mahmulnya insan. Insannya muhassalah karena tidak kemasukan adatun nafi. Adatus salb. Adatus salbnya laisa itu menafikan nisbat huwa. Sehingga di sini dikatakan ma'dulatul maudhu, maudhu'nya ma'dulah karena kemasukan laisa masuk ke dalam bagian maudhu, kemudian muhassalatul mahmul, mahmulnya muhassalah. Bisa dipahami? Oke, coba sekarang kita baca ininya dulu aja, apa namanya? Teks Isaguchinya. Allahu Akbar. Tutupnya mana ya tadi? Oh ini. Allah. Kalau misalnya, Ya. kan produk itu kan boleh ditampakkan boleh enggak? Ya. Nah kalau misalnya ditampakkan kita mana tahu kalau misalnya itu masuk ke dalam itunya orang kita sebelah mana gitu? Iya. Tapi kita nggak tahu dong. Ya tahu dong kalau ditampakkan. Nah kalau misalnya ditampakkan, Loh, makanya saya bilang. boleh ditampakkan boleh enggak? Iya. Yang kamu tanyakan kalau nggak ditampakkan. Ya kalau nggak ditampakkan. Ya kalau nggak ditampakkan pada akhirnya, ya kalau yang saya baca di syarihnya ya itu tergantung yang ngomong. Mana gitu. Gimana? Ini apa namanya? Robitohnya mau diletakkan di mana nih? Gitu. Oke. Coba kita baca dulu kemarin terakhir bacanya sampai mana? Terakhir akan bobita yang mengkumpulkan. Oke, monggo dibaca. Wal-qadiyatul hasabi iqati nisbati wa intiza'iyah. Imma mujabatun kaqalina zaidun kadibun wa imma salibatun kaqalina zaidun laysa bikadibin wal mujabatu imma muhassalatun wa hiya al-wujudiyyah wa ma'dulatun wa hiya ma laysat kadzalik. Ya. Dah, saya sampai di sini. Jadi di sini dikatakan al-wal qadiyah bihasabi iqa'in nisbah wa intiza'iha. Seperti yang saya buat judul itu ya. Qadiyah dilihat dari sisi apakah nisbat itu ada atau nisbat itu terjadi atau intiza tercerabut dalam qadiyah hamliyah. Ya kan, dalam qadiyah hamliyah yang dilihat adalah apakah nisbatnya itu ada, yakni itsbat atau iqa terjadi, awing tizaiha atau dia tercerabut, kemasukan huruf salb, kemasukan huruf nafi yang terletak sebelum nisbatnya. Lanjut, bentar. Imam mujabah. Nah, maka qadiyah dilihat dari sisi ini dibagi menjadi dua. Ada kalanya mujabah. Contohnya apa? Zaidun katibun, Zaidun huwa katibun, wa imma salibah, ada kalanya salibah seperti Zaidun laisa bikatibin, Zaidun laisa huwa bikatibin. Wal mujabah imma muhassalah wa ya al wujudiyah au ma'dulah. Lah ini pembagian yang sedang kita bahas di sini. Mujabah itu ada kalanya muhassalah. Apa itu muhassalah tadi definisinya? Nah, ya amrun wujudi gitu aja. Wahya al wujudiyah. Nah ini imma muhassalah wahya al wujudiyah. Muhassalah itu adalah
sesuatu yang wujudi. Au ma'dulah wa hiya ma laysat kadzalik. Kebalikan dari muhassalah adalah ma'dulah, ma laysat kadzalik. Terus سميت معدولة لأن حرف السلب عدل به عن أصل مدلوله وهو السلب وجعل حكمه حكم ما بعده. Ya, dah. Kenapa disebut ma'dulah? Wa sumiyat ma'dulah, disebut ma'dulah kenapa? Li'anna harfas salbi, karena huruf salabnya udila bihi an asli madlulihi. Syuf, perhatikan di sini. Pertama beliau mengatakan li'anna harfas salbi. Padahal kita tahu yang namanya salab, huruf salab itu enggak harus kalimat huruf. Dia bisa berupa kalimat isim, bisa berupa kalimat fi'il, dan bisa berupa kalimat huruf. Kalau kalimat isim ghairu misalnya. Kalau kalimat fi'il laisa kan kalimat fi'il. Kita pakai laisa, padahal laisa bukan kalimat huruf. Nah, atau kalimat huruf, kalau huruf la contohnya. Jadi yang tepat di sini li'anna adatas salbi. Adawatus salab, bukan harfas salab. Begitu. Atau huruf di sini kalau misalnya huruf di sini maksudnya ya adawat gitu. Yes, bener. Majas. Kemudian li'anna harfas salbi udila bihi. Dipalingkan an asli madlulihi dari asal madlulnya dari asal madlulnya qadhiyah tersebut atau mahmulnya atau maudhu'nya. Jadi begini. Pada dasarnya yang namanya mahmul atau maudhu' itu tidak kemasukan adawatus salab pada dasarnya. Maka kalau sampai kemasukan adawatus salab, dia disebut ma'dulah, berpaling dari madlul aslinya. Jadi madlul aslinya itu tidak kemasukan huruf salab. Kok sampai kemasukan huruf salab berarti ma'dulah, telah berpaling, dipalingkan dari madlulnya. Jadi ini sebenarnya penamaan aja. Makanya saya bilang di sini ini banyak ibarat-ibarat yang sifatnya tadqiqul ibarah. Kenapa kok dinamakan demikian? Kenapa dinamakan demikian? Apa alasannya? Gitu-gitu aja. Oke. Wa ju'ila hukmuhu hukmu ma ba'dahu wa ju'ila hukmuhu hukmu ma ba'dahu. Maka qadhiyah ma'dulah ini karena huruf salabnya itu masuk ke dalam bagian maudhu' atau mahmul, maka nanti dia dihukumi masuk ke dalam hukumnya mahmul atau maudhu'. Wa ju'ila hukmuhu, maka hukumnya huruf salab hukmu ma ba'dahu dijadikan seperti hukum kalimat setelahnya, yaitu maudhu'nya atau mahmulnya. Maksudnya apa? Gini loh. Ini gampang aja sebetulnya ini kata-katanya. Misalnya mana nih? Nah ini. Dalam contoh ini aja lah. Kullula hayawan jamat. Coba kamu perhatikan contoh ini. Kullula hayawan jamat. Kan begitu. Huruf salabnya mana? La. La masuk ke bagian maudhu', ya kan? Maka la-nya itu masuk ke dalam bagian maudhu', ya sudah masuk ke dalam bagian maudhu', masuk ke hukumnya maudhu'. Atau contoh yang lain, misalnya yang salibah, paling enak itu ngasih contoh salibah. Misalnya gini. Laisa ghairu sakinil asabi. Atau ya, laisa ghairu sakinil asabi. Huruf nafinya mana? Yang dikatakan sebagai ma'dulah, yang membuat qadhiyah ini disebut qadhiyah ma'dulah mana? Ghairunya kan? Ghairunya dianggap bagian dari mahmul, ya kan? Lah mahmulnya ini dinafikan nisbatnya atau salibah. Maka ghairunya ini, huruf nafinya ini masuk ke dalam hukum salibah. Artinya hukumnya ghairu itu sama seperti hukumnya mahmul. Ketika dia masuk ke dalam mahmul, kalau dia masuk ke dalam maudhu', maka hukumnya ghairu atau huruf-huruf nafi la, laisa dan seterusnya itu masuk ke dalam hukumnya maudhu'. Tapi kamu menjadikan dia salibah itu laisanya apa? Laisa yang menafikan nisbat. Iya itu kan. Iya, laisa yang menafikan nisbat. Lanjut. Faqila fil mujabati al-ma'dulati thumma Hah? fil mujabati al-ma'dulati mujabatun. Aywa. Maka mujabah ma'dulah itu disebut qadhiyah mujabah juga, jelas. Makanya kita masukkan ke dalam qadhiyah mujabah. Lanjut. Thumma al-muhassalah imma muhassalatun bi tarafaiha Ha. yakuna wujudiyaini Ha. muhassalatun bil mawdu'i faqat aw bil mahmuli faqat wal ma'dulatu kadzalik. Nah, ini pembagian yang kita bahas barusan. Jadi muhassalah itu ada kalanya bi tarafaiha, dua-duanya muhassalah. Bi ayyakuna wujudiyaini, dua-duanya wujudi. Au muhassalatun bil maudhu' faqat, atau muhassalahnya itu maudhu'nya saja, berarti nanti mahmulnya ma'dulah, atau dibalik au bil mahmul faqat. Mahmulnya itu ma'dulah, kemudian mahmulnya muhassalah, kemudian maudhu'nya ma'dulah. Wal ma'dulatu kadzalik, yang ma'dulah juga dibolak-balik seperti itu. Terus
muhassalatut tarafaini nahwu Ha-ha. insanin kadhib. Nah, contohnya kullu insanin katibun itu berarti muhassalatut tarafain. Lanjut. Wa ma'dulatuhuma nahwu kullu la insanin la kadhib. Aiwah, ini dua-duanya makdulah kullu la insan la katib karena dua-duanya kemasukan baik maudhu maupun mahmul kemasukan huruf salb. Lanjut. Wal muhassalatul mawdu'i al ma'dulatul mahmuli nahwu kullu insanin huwa la kadhib. Nah, ini contoh muhassalatul maudhu tapi mahmulnya makdulah. Kullu insan huwa la katib. Lanjut. Lianna kulla insanin wujudiyyun hukima alaihi bi amrin adami. Nah, ini alasan yang saya terangkan tadi. Alasan kenapa kok ini disebut muhassalatul maudhu dan ma'dulatul mahmul karena li'anna kulla insan atau li'anna kullu insan ini i'rabnya adalah hikayah. Li'anna kullu insan karena kata-kata kullu insan, kalimat kullu insan itu wujudiyun amrun wujudi, artinya tidak kemasukan huruf salab. Hukima alaihi, dia dihukumi atasnya bi amrin adami dengan amrun adami, sesuatu yang adami yaitu lakatib. Lakatib itu makdulah kemasukan huruf salab. Maka itu artinya amrun wujudi dihukumi dengan amrun adami. Lanjut. Wa muhassalatul mahmuli ma'dulatul mawdu'i Ha? kullu la hayawanin jamadun. Nah, ini juga sama. Ini tinggal dibalik aja dari contoh yang pertama. Kullulah hayawan jamad. Maudhu'nya itu hayawan, adami karena kemasukan la, makdulah, tapi mahmulnya apa? Mahmulnya wujudi atau muhassalah. Lanjut. Lianna jamadan wujudiyun hukima bihi ala amrin adami. Ya, karena kata-kata jamad itu wujudi yang dia hukima bihi, dia dibuat untuk menghukumi. Kalau tadi karena maudhu dihukumi, kalau sekarang digunakan untuk menghukumi ala amrin adami, digunakan untuk menghukumi sesuatu yang adami yaitu la hayawan. Lanjut. Wasalibatu aidan. Salibah juga masuk. Terus Imma muhassalatun aw ma'dulah. ha, Wa kullu minhuma imma bi dharfaiha Ha-ha. mawdu'i fa ya, bil ma'dud. aiwah. Lanjut. Jelas ya ini ya, wis nggak usah saya terangkan lah, udah saya tulis di papan. Lanjut. Wa muhassalat tarafaini nahwu al-insanu laysa bikatibin. Ya. Lianna tarafaiha wujudiyani. Heeh. Qad suliba fiha amrun wujudiyun. Enek fiha nih, waqad suliba. Namun kulo. Ini gak enak. Sik bentar. Tadi kalau nggak ada fihanya sulbi amrun. Li'annahu waqad suliba. Waqad suliba amrun wujudiyun ya. Nah, langsung waqad suliba amrun wujudiyun. Berarti fihanya. Waqad suliba fiha di dalamnya. Ya, bisa juga sih, bisa. Salah ibu. Berarti beda nas. Beda nuskhoh ketoke. Ya, li'anna tarafain. Nah, ini ya. Al-insan laisa bikatibin. Itu apa? Muhassalah tarafain. Kenapa? Karena maudhu'nya tidak kemasukan la dan mahmulnya juga tidak kemasukan la juga, tidak kemasukan nafi. Artinya huruf nafi tidak menjadi bagian dari mahmul. Lah terus laisanya itu apa laisanya? Laisanya menafikan nisbat sehingga dia menjadi salibah. Lanjut. Wa ma'du wa qad suliba amrun wujudiyun an amrin wujudi. Ya, Wa betul. ma'dulatuhuma nahwu kullu ma kana ghayra katibin laysa ghayra sakinil asabi. Seperti yang saya buat contoh. Terus Li'annahu suliba amrun adamiyun an amrin adami. nah ini gini aku lagi enak fiha nih li'annahu sulib. Fiha juga ono. Oh, enak juga. Cuma lagi pengen gono. Oh iya. Enak li'annahu suliba fiha amrun adam. Lanjut. Wa muhassalatul mawdu'il ma'dulatul mahmuli nahwu al-insanu laysa ghayra katibin. Ah, ini juga sama. Terus Harfu salbi tsani juz'un minal mahmuli. Ha? Wa bihi sara al-mahmulu adamiyan. Ha? Al-awwal kharijun 'anil mahmuli wa huwa dalun 'ala qat'i nisbati baina tarafain. Nah, ini ya coba ya. Ini yang saya terangkan tadi. Al-insan laisa ghairu katibin. Kan ada laisa, ada ghairu. Maka beliau mengatakan fa harfus salbis tsani, huruf salb yang kedua, apa yang kedua berarti? Ghairu itu juz'un minal mahmul, bagian dari mahmul. Wa bi saral mahmul adamian, itu yang menjadikan mahmulnya disebut sebagai adami atau makdulah. Wal awal, adapun huruf salb yang pertama, huruf nafi yang pertama, apa itu? Laisa kharijun 'anil mahmul, dia berada di luar mahmul. Wa huwa ad-dalu 'ala qat'in nisbah baina tarfain. Dia yang menunjukkan ala qat'in nisbah, pemutusan nisbah, artinya menafikan nisbatnya, gampangannya begitu. Baina tarfain antar dua bagian yaitu mahmul dan maudhu. Berarti al-insan laisa huwa. Nah, itu dia. Huwanya di antara laisa dan ghairu ada huwa. Laisa huwa ghairu katibin. Laisanya berarti penyebab salibahnya. Yang menjadikan dia salibah dinamakan salibah adalah laisanya. Ghaironya yang menjadikan dia disebut sebagai
Ma'dulatul mahmul, ma'dulatul mahmul. Lanjut. Wa muhassalatul mahmuli al-ma'dulatul mawdu'i nahwu kullu ma laysa bihayawanin laysa bi. Aywa, ini ya. Muhassalatul mahmul, ma'dulatul maudu. Maudunya loh. Ini kok laisanya ada dua. Laisa yang pertama itu apa? Salibah. Oh enggak, laisa yang pertama. Laisa pertama ini ma'dulah. Aywa, ma'dulah juz'an minal maudu, ya kan? Laisa yang pertama juz'an minal maudu. Laisa yang kedua salibah. Salbun nisbah. Ada kullu ma laisa bihayawan laisa huwa biingsan. Mahmulnya apa? Muhassalah karena tidak kemasukan huruf nafi. Lanjut. Wa muraduhum 'inda al-itlaqi bil muhassalati ma la udulu la. Ya. Ma la udula fiha, lanya la nafi jinsi. Ma la udula fiha aslan wa hiya muhassalatu tarafain. Ya. Wa bil ma'dulati ma fiha udulu sawa'un Udulun sawa'un kanat ha bitarfaiha am bi ahadiha. Nah, ini ya. Ketika misalnya ada ulama mengatakan dimutlakan, beliau mengatakan al-muhassalah. Ini adalah qadhiyah muhassalah. Enggak dijelaskan muhassalah apa, muhassalah maudhu atau muhassalah ma'mul. Cuma dikatakan ini qadhiyah muhassalah. Maka wa muradum indal itlaq. Yang dikehendaki oleh para ulama indal itlaq ketika mereka menyebutkan secara mutlak bil muhassalah dengan qadhiyah muhassalah adalah mala udula fiya aslan. Enggak ada udulnya sama sekali, enggak ada ma'dulahnya sama sekali. Muhassalatu tarafain artinya baik maudhu'nya maupun mahmulnya dua-duanya muhassalah indal itlaq. Beda sama ma'dulah. Kalau ma'dulah disebutkan fil itlaq, maka itu tidak menunjukkan bahwa dua-duanya ma'dulah, enggak. Nah, kalau disebutkan ma'dulah indal itlaq, maka maksudnya para ulama adalah ma fiha udulun. Di qadhiyah itu ada udul, entah maudhu'nya saja atau entah mahmulnya saja atau dua-duanya. Nah, terus gimana? Ya dilihat mana ma'dulahnya sebelah mana, bagian mana, dua-duanya atau salah satunya saja. Sawa'un kanat bitarfaiha am bi ahadihima, baik ma'dulahnya itu bitarfaiha, maudhu' dan mahmul, am bi ahadihima atau cuman salah satunya. Lanjut. Wa'lam anna al-mujabata muhassalatan kanat aw ma'dulatan. Taqtadi wujud al-mawdu'i bi khilafi salibah. Aywa. Kullu dzalika mabsutun fil mutawwalat. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat rumit. Apakah qadhiyah mujabah baik yang muhassalah atau ma'dulah itu mengharuskan wujudnya maudhu'? Maudhu'nya harus wujud, betul-betul wujud. Apa iya? Kalau salibah jelas enggak, karena kalau salibah itu kan ya, justru dinafikan, penisbatannya dinafikan. Jadi mau wujudi mau adami enggak ada urusan, kan begitu. Tapi kalau mujabah, apakah harus amrun wujudi maudhu'nya? Misal saya mengatakan misalnya dia contoh ya di sini. Kullu insanin hayawan misalnya. Kullu insanin hayawan. Maudhu'nya adalah insan, mahmulnya adalah hayawan. Apakah kullu insan hayawan ini harus betul-betul atau ini contoh yang paling populer nih. Kullu anaqo atau kullu anqo ta'irun. Setiap anqo itu ta'ir, burung. Anqo itu apa? Anqo itu adalah mitos. Bukan naga. Anqo itu Nah, burung phoenix. Phoenix itu adalah burung yang kepalanya itu burung, tapi badannya itu kayak bukan ayam, maksud ayam. Bukan. Burung. Enggak. Kalau di kamus-kamus itu saya lihat anqo itu ini. Jadi badannya itu badan singa begitu. Terus ada sayapnya. Nah, kepalanya itu kepala burung Garuda. Kepalanya burung Garuda. Hah? Griffin. Oh, enggak tahu saya itu apa Ya, itu. mungkin kayak gitu. Badannya singa, kepalanya burung punya sayap. Itu anqo. Di sini dikatakan kullu anqo apa? Bukan phoenix ya? Lah apa itu berarti? Griffin. Ya itulah pokoknya ya. Saya nggak tahu. Kullu anqo ta'irun. Setiap anqo itu burung. Pertanyaannya, ta'ir itu kan wujudi kan? Maksudnya wujud fil kharij. Di alam nyata ada, burung itu di alam nyata ada. Lah, apakah maudhu'nya itu harus ada juga? Kan itu jadi soal tuh. Kamu menghukumi sesuatu yang ada di alam kharij, tapi yang kamu hukumi itu nggak ada, khayalan aja. Itu kan hewan dalam dongeng. Anqo itu. Lah itu ada khilaf yang sangat panjang sekali yang kata beliau wa kullu dzalik mabsutun fil mutawwalat, semuanya itu
dijelaskan secara panjang lebar dan terperinci fil mutawalat di dalam kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Wallahu a'lam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kan KB anu ya, hamliah KB kan. Ya. Tapi nek syaratnya ya iso. Sama semua kombinasi ini. Kecuali syartiyah yang munfasilah. Yang munfasilah itu yang apa namanya? Al-adad imma zaujun wa imma fardun itu. Kalau itu enggak, itu nanti pembagiannya beda lagi, beda sendiri. Kalau ini syaratnya sik mutasil. Ya iso. Gak sebut nang ini ya. Enggak, tidak dijadikan contoh, tapi tak sebut nih sebagai contoh mau yang pertama. Sing mujabat. Apa? Mujabat to. Ya kan tinggal dikasih salibah. Laisa in lam yakun asyamsu tali'ah. Laisa in lam takuni syamsu tali'ah. Lam yakunin nahar maujudan. Selesai. Sakin al-asobi itu. Hah? Sakin al-asobi itu. Sakinil asobi itu jari-jarinya diam. Apa ya? Kaku. Apa bunyi anunya? Kullu apa? Kullu makana ghairu katibin, setiap yang bukan menulis laisa ghairu sakinil asobi. Bukanlah orang yang tidak sakinil asobi. Orang tidak bisa di apa? Itu pasti enggak salah hewan nih mungkin. Sakinil asobi. Tidak bisa di. Istilah hewan. Oh kayaknya yang dimaksud itu adalah kayaknya gini Kayak itu al-farmu. Kayaknya gini, maksudnya apa sakinul asobi itu jarinya itu nggak bisa digini-gini kan, ditekuk. Berarti hewan apa tuh? Ya kabeh hewan rata-rata. Kecuali bonobo ya. Berarti iso nulis. Contoh termasuk tuh. Kalian udah apa riset bonobo kan? Saya baru riset kemarin. Kepo sekali itu. Bonobo. Wallah alam nggak tahu saya sakinul asobi. Nyindir ini ya Ustaz ya. Orang yang tidak menulis kayak hewan. Nggak tahu ya. Kinaya. Ya. Kinaya. Masih Wallahu alam. menggunakan makna asli. Oke, yang lain? Terus ini anak bulu kiki kan mesti dia. Silakan kan. Oh, jadi Itu gimana itu? ada i'rab namanya i'rab hikayah. Misalnya begini, saya mengatakan Zaidun qa'imun qadhiyatun. Zaidun qa'imun qadhiyatun. Misalnya kalimatu Zaidun qa'imun qadhiyatun. Kalimatu Zaidun qa'imun. Paham. Wes ya. Saya aja qadhiyatun. Mandek lah. Lanjut. Nah, kalimatu zaidun qaimun. Nah, harusnya kan dia mudhof-mudhof ilaih. Kalimatu zaidin. Nah, tapi ini di apa namanya? Di Karena satu ini. Nah, bukan. Karena kita tidak apa namanya menggunakan zaidun qaimun sebagai kalimat, tapi kita menggunakannya sebagai nukilan saja. Kita nukil kalimat ini. Jadi, ada istilah dalam bahasa Indonesia itu kita tidak menggunakan kalimat ini, tapi kita Tidak memiliki makna tapi dikira-kira makna. bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada. Yang dalam tanda kutip itu mengutip. Ada istilah lainnya. Iya, tanda petik. Saya membawa kalimat ini, tidak menggunakannya. Saya tidak menggunakannya sebagai kalimat, tapi saya membawanya. Nah, kalimatu zaidun qaimun, kata-kata zaidun qaimun itu adalah qadhiyah. Berarti ini apa namanya? Jadi i'rabnya gini nanti, kalimatu isim, tanda isim adalah mudhof ilaih. Kemudian apa namanya? Mubtada, i'rabnya adalah rafa, dan rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian zaidun qaimun fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Terus qadhiyatun adalah khobarnya. Oke, yang lain? Sudah? Perlu lanjut apa namanya? Qasidah nggak? Lanjut boleh. Ayolah.
Ayo kosidahan, sudah lama nggak kosidahan ini. Ngerasa sudah selamat. Nggih. Kok saya kok nggak ada kabar lama ini apa ya? Harus dikirim kosidah lagi. Astagfirullah. Kenapa? Iya, Rizky kemarin tanya gitu sebetulnya Rizky kemarin. Emang udah aman tuh? Nggak kosidahan bang? Nggak usah. Udah aman ya? Kan sebenarnya udah pasrah ini. Duh, mana ya kosidah saya? Enggak, maksudnya di laptop itu apa namanya? Terlalu banyak PDF saya, jadi susah nyarinya di HP aja. Ngerasa pasrah dihapus.